Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan acara Cuan Yuk, chattingan usaha untuk naik kelas. Kita ini digagas oleh Bidang UMKM, Ekonomi Keluarga, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan juga Yespreneur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas leader tangguh usaha tumbuh yang akan dipaparkan oleh Bapak Hari Sang Penjuang. Bapak Hari ini merupakan seorang coach, juga trainer, dan juga motivator. Oke, langsung aja kita ke pemateri lagi. Untuk memberikan materinya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf Fahrizal. Panggilannya apa nih? Panggilannya Yusuf. Oh, Yusuf. Ya, betul. Pak Yusuf dari Sunda, Jawa. Dari Bogor. Wah, Bogor. Akang berarti ya. Asli ya, Sunda. betul. Berarti Kang Yusuf. Oke. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semua, ya. Perkenalkan, nama saya adalah Hari Sang Pejuang, ya. Jadi kalau mau tahu nama asli saya, silahkan ikuti terus pelatihan-pelatihan saya. Biasanya kalau di Udemy itu nama asli saya, di Udemy ya. Di Udemy, di beberapa lembaga pelatihan juga ada nama-nama asli saya keluar ya. Silakan Anda carilah. Oke, saya adalah saya selaku e-coach atau entrepreneur coach, trainer dan juga motivator ya. Certified trainer di BNSP. Saya juga asesor di salah satu LSP di Indonesia ya. Yaitu di LSP UMKM dan Wirausaha Indonesia yang alhamdulillah tahun 2019 kemarin ya kami sudah mensertifikasi 30.000 pelaku usaha ya di Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan juga ini bisa berlaku di seluruh Indonesia ke depannya. Saya juga mengelola travel, haji dan umroh ya. Saya founder, CEO di Result Coach Indonesia, di PT Komsa Media, dan juga saya sebagai pembina di salah satu yayasan gitu ya. Dan salah satu lagi bisnis saya ya setiap tahun jual beli sapi. Jadi mulai dari awalnya 100 ekor, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 1.000 ekor. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan sahabat semua di sini bisa sukses ya dalam menjalankan bisnisnya. Oke, kembali kepada tema kita pada kali ini berkaitan tentang leader tangguh usaha tumbuh. Jadi ada sebuah komunitas, Bapak Ibu dan sahabat semua. Ada komunitas mobil di mana mereka merencanakan liburan dengan keluarga mereka ya ke suatu tempat di daerah Sukabumi gitu ya. Daerah Sukabumi tempatnya sangat indah sekali ya. Tempatnya sangat indah sekali. Kalau sekarang mungkin orang lebih banyak ke geopark ya di Sukabumi gitu ya. Ada juga yang ingin ke air terjun yang sekarang ada jembatan terpanjang tuh di daerah mana Cisaat itu ya. Anggaplah ke daerah-daerah sana. Jadi mereka akhirnya memutuskan bahwa hari Minggu mereka akan berangkat Minggu pagi dari Jakarta. Ini komunitas mobil yang berbeda-beda. Mereka hanya ketemu karena ada kesamaan saja, kesamaan karena ingin sering liburan apa segala macam, teman SMA, teman SMP, jadi berkumpul lah gitu. Karena masing-masing punya mobil, akhirnya bikin komunitas gitu lah. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi di hari Minggu pagi jam 6. Kitanya begitu tuh rencananya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi hari Sabtu mulai berguguran. Ya, hari Sabtu mulai berguguran. Informasilah ke panitia bahwa oh saya nggak bisa. Akhirnya yang bisa hanya 5 mobil atau 5 keluarga yang bisa. Tapi ketuanya bilang ya udahlah oke lah nggak apa-apa 5 mobil kita berangkat deh gitu ya. Yang penting kegiatan kita berjalan. Akhirnya mereka kumpul, 1 mobil datang, 2 mobil datang. Ternyata baru kumpul 5 mobil itu jam 9 pagi. Yang tadinya mau berangkat jam 6, baru kumpul jam 9 pagi.
Ya itulah orang Indonesia kadang-kadang ngaret ya, bukan jam besi. Jamnya jam karet. Nah, berangkatlah mulai mereka ya. Berlima mobil ini konvoy. Wah, senanglah, happy. Oke, mau berlibur ke Sukabumi, tempatnya indah sekali gitu ya. Di tengah perjalanan, mulailah mereka menemukan jalanan macet. Jadi ketika mereka mulai mau masuk ke daerah Ciawi ya, ke daerah Ciawi itu panjang sekali macetnya, sudah berkilo-kilometer. Dari Jakarta lenggang, set, mulai masuk Ciawi macet. Akhirnya satu mobil bilang, aduh macet. Ya katanya macet, gimana ini? Anak istrinya udah ngeluh, ya macet ya. Yaudah jalan terus, jalan 5 mobil ini. Tapi macet terus, macet ya, jalan sedikit gitu. Ya, jadi apa istilahnya tersendat-sendat lah jalannya gitu ya. Nah, akhirnya satu mobil karena merasa, aduh kemarin habis lembur nih, pulang malam capek nih, pegel badan. Udahlah muter balik lagi. Jadi satu mobil ya memutuskan untuk putar balik setelah mereka melewati pintu tol Ciawi. Satu mobil putar balik. Akhirnya yang 4 mobil, kita lanjut karena mereka saling kontakkan di grup kan. Kita lanjut, 4 mobil lanjut, macet. Akhirnya berapa kilometer dari situ mulailah ya perjalanan lancar sekali. Wah, lancar. Mereka tempat mobil, teman kita nih rugi nih katanya. Baru pegel gitu aja udah nggak mau jalan gitu. Terbalik payah nih. Udah akhirnya 4 mobil lanjut. 4 mobil lanjut, mereka happy, wah, oke, lancar. Tiba-tiba di tengah perjalanan mulai mau masuk daerah Cigombong ke sana ya. Mulailah macet panjang kembali. Waduh, macet lagi katanya. Mana ini katanya. Gimana lewat WA kan? Lanjut. Terus bermacet ria mereka. Sedikit demi sedikit jalan. Tapi akhirnya yang satu lagi, waduh, gimana nih? Kalau keluarganya, iya lanjut ya. Tapi kata bapaknya, aduh enggak deh, ayah capek nih. Aduh, pegel sih. Tadi juga udah pegel, ini nambah pegel lagi katanya. Badan ayah pada pegel, udah deh. Kita muter balik aja cari tempat liburan di tempat lain deh katanya. Nggak usah ke Sukabumi sana. Ya udah deh, akhirnya mereka putar balik gitu ya. Yang satu mobil ini nyari tempat hiburan di Bogor yang deket-deket lah gitu. Judulnya udah tetap liburan lah, tapi nggak sesuai dengan tujuan mereka. Akhirnya lanjut tinggal 3 mobil. Nah, berapa kilo dari situ, ternyata jalanan lancar lagi. Wah, lancar. Setelah lancar, jalan mereka, mulailah siap-siap belok kanan. Wah, ya kalau mau ke daerah pelabuhan apa tuh biasanya kan belok kanan tuh. Kalau yang lewat Cikidang, ya lewat Cikidang ceritanya. Mereka belok kanan. Nah, ketika belok kanan, mulailah ketemu dengan jalan menikung dan menanjak. Wah, ini tinggal sisa 3 mobil, ya enggak? Tapi jalan walaupun nikung nanjak masih bagus jalannya, masih bagus. Nah, setelah jalan beberapa kilometer dari situ, ternyata tanjakannya curam sekali. Berhenti nih 3 mobil. Waduh, tanjakan curam banget nih katanya. Akhirnya mereka berhenti, mereka ngobrol di bawah, gimana nih? Kita lanjut gak nih? Kata yang 2 mobil, lanjut aja, udah tanggung kita udah di sini. Masa kita berhenti, macetnya kita lewatin tadi. Oh ya udah kalau gitu, lanjut. Tapi yang satu mobil bilang apa? Waduh, saya nggak yakin nih katanya mobil saya nanjak. Saya nggak yakin nih, saya belum pernah nih ke jalan-jalan yang ekstrim begini nih katanya. Terus gimana? Aduh, kayaknya saya muter balik deh. Akhirnya satu mobil lagi muter balik. Sisa tinggal 2 mobil. Nah 2 mobil ini terus berjalan. Terus jalan belok kanan kiri nanjak terus dia jalan. Akhirnya ketemu jalan landai. Wah, kata yang 2 mobil ini, rugi nih teman kita nih. Rugi teman kita yang 2 nih. Ini udah mulai landai nih, bentar lagi tempat tujuan nyampe katanya. Tapi ternyata udah jalan lurus kok nggak nyampe-nyampe. Ya, 2 mobil, sisa 2 mobil. Akhirnya mulailah mereka ketemu jalan yang menanjak kembali dan jalanan itu berbatu. Nanjak, nikung, berbatu. Berkerikil. Waduh, kata yang 2 mobil turun lagi lah mereka nih. Set, turun. Mana nih bro katanya. Lanjut nggak nih kita nih? Mana ya? Yaudah lanjut.
Lanjut nih ceritanya. Nah pas mau lanjut baru jalan setengah nih, yang satu mobil baru jalan setengah, itu mobilnya udah ngek, udah apa namanya, dia nggak tahu tekniknya kan. Akhirnya turun tuh, pakai rem tangan, turun lah mereka berdua. Gimana nih? Aduh bro, kayaknya gue nyerah deh, nggak jadi deh, nyerah. Ekstrim nih, ekstrim katanya. Nggak mungkin saya bisa ke sana, nggak mungkin deh katanya. Akhirnya satu mobil ini balik lagi, tinggal sisa satu mobil. Nah, sisa satu mobil, Bapak Ibu dan sahabat semua, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah dia turun semua keluarganya. Jadi anak laki-laki 2, ya, perempuan 1 dan istrinya 1, ya. Jadi akhirnya dia diskusi dengan keluarganya, Dek, Kakak, ya, Teh, Ibu, gimana nih kita nih? Ini tujuan kita udah mau deket nih. Baiknya gimana? Akhirnya kata anaknya, udah ya, kita tetap aja jalan ya. Ya udah jalan, kita bagi tugas ya, Adik, Kakak, ambil balok. Jadi nyuruh ke anak laki-lakinya menyiapkan balok dan juga apa sih istilahnya kayu besar ataupun batu besar lah untuk mengganjal. Dan anak perempuannya ya dengan istrinya disuruh menggendong ataupun membawa barang-barang yang berat. Jadi supaya mobil ini bebannya tidak terlalu berat, gitu ya. Lalu setelah itu ayahnya masuk ke mobil, si tetehnya langsung ngomong lagi nih anak perempuannya. Ayah, kata teman teteh katanya kalau mobil nanjak ekstrim begini, baiknya AC-nya matiin. Gitu. Oh iya, matiin AC-nya. Mulailah akhirnya mobil ini jalan mulai menanjak sedikit demi sedikit dan terus ya diganjal, mulai mau turun diganjal, nanjak lagi, dan akhirnya satu mobil ini mencapai ke puncak satu tujuan tadi. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semua. Kira-kira ya dari cerita yang saya sampaikan tadi, pelajaran apa yang bisa Anda ambil? Oke ya, jadi memang itu adalah sifat-sifat leader yang harus Anda miliki supaya memang tujuan tadi ya yang Anda harapkan, baik tujuan dari perusahaan Anda, tujuan dari usaha Anda mampu tercapai. Jadi harus tangguh ya, harus percaya diri, harus kuat, kerja sama tim. Ya. Oke, Bapak Ibu dan sahabat semua, kupas dulu ya berkaitan tentang pengertian leader. Jadi kalau mengikuti pengertiannya Bapak Ibu dan sahabat semua, mengikuti pengertiannya, istilahnya dari berbagai ahli itu banyak sekali. Tetapi kalau kita mau simpulkan, sebetulnya leader itu adalah sebuah seni. Jadi leader itu adalah seni dalam mempengaruhi orang. Jadi seni ataupun kemampuan ya seseorang dalam mempengaruhi orang lain itu adalah leader. Jadi kan ada istilahnya gini, kalau Anda lihat leader itu pasti ada pengikutnya, istilahnya gitulah. Ada yang pengikut di belakangnya, gitu ya. Semacam misalnya kalau di Yaspreneur ada Coach Wulan, gitu ya. Coach Wulan tuh punya dia beberapa tim di belakangnya. Nah itu memang leader karena mampu mempengaruhi orang. Jadi apapun yang disampaikannya diikuti sama orang itu. Nah itu adalah kemampuan ibaratnya leader. Macam tadi Pak siapa dari pemimpin Gelora Pak Anies Mata kan gitu ya, leader karena apapun yang disampaikannya diikuti oleh bawahan, oleh subordinatnya. Nah itu adalah seorang leader. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kita ada seorang leader yang penuh wibawa, jadi untuk membantahnya aja kayaknya sungkan gitu. Nah ini memang leader yang sudah sangat bagus ya, punya wibawa yang sangat baik. Nanti saya akan kasih sebetulnya ada beberapa tingkatan seorang leader. Tapi kayaknya nggak kali ini ya. Nanti mungkin ada pertemuan berikutnya. Nah, kalau Anda lihat di gambar di layar Anda, ini ada bunglon ya. Bunglon ini kalau dilihat kalau dia di tempat kayu yang warna coklat dia jadi coklat, di hijau dia jadi hijau, di tempat yang warna merah dia agak kemerah-merahan, kuning dia menjadi kuning. Nah, artinya mampu beradaptasi gitu ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang kan ya, kondisi sekarang ini kan dalam kondisi yang pandemik. Nah, banyak orang ya yang tidak bisa beradaptasi. Nah, kalau kita lihat di sini ada tugas leader. Saya ingin kasih ini dulu. Tugas leader itu ada yang namanya lead. Lead itu adalah pertama adalah loyalty, yang kedua adalah education, advice dan juga disiplin. Ya, loyalty itu artinya begini. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, bagaimana caranya Anda harus pertama loyal ya. Membangun loyalitas kepada karyawan Anda, kepada subordinat Anda, kepada bawahan Anda. Loyalitas ini juga bukan hanya Anda bangun kepada tadi karyawan, tetapi juga kepada siapa? Kepada konsumen Anda. Bagaimana konsumen Anda loyal kepada Anda?
bagaimana bawahan Anda loyal terhadap Anda, dan juga bagaimana Anda juga loyal kepada konsumen Anda maupun kepada bawahan Anda, gitu ya, kepada karyawan Anda. Jadi seorang leader harus mampu membangun loyalitas tadi. Yang kedua adalah education. Education itu artinya memberikan pendidikan, mengedukasi kepada siapa saja. Tentu kepada pertama karyawan Anda, kepada konsumen Anda, gitu ya, kepada rekan bisnis Anda, mampu memberikan sebuah edukasi. Ya. Yang ketiga adalah advice. Advice itu memberikan sebuah arahan. Jadi kalau misalnya Anda punya subordinat, punya anak buah, punya karyawan, ya, Anda harus mampu memberikan arahan-arahan supaya mereka mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Contohnya, misalnya kalau Anda memproduksi suatu barang, suatu produk, maka Anda harus memberikan yang namanya SOP, memberikan arahan kepada mereka. Ini loh step-stepnya. Nah, itulah advice. Dan yang berikutnya adalah disiplin. Nah, kalau Anda bayangkan yang di sini ya, yang di depan Anda ini ada 4. Kalau gambarnya itu seperti apa tuh? Jadi ada kayak warna abu-abu tua, abu-abu muda. Itu kira-kira gambarnya seperti apa? Kalau ini misalnya adalah roket, Pak Yusuf. Bayangkan kalau misalnya andaikan yang warna-warni ini adalah ininya, bulunya itu ya. Ada yang hilang 1-2 bulunya itu, ya. Ketika Anda luncurkan anak panahnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Tepat sasaran atau tidak? Yes, tidak akan tepat sasaran. Nah, itulah Bapak Ibu dan sahabat semua. Artinya apa? Artinya dari tugas leader ini semuanya harus Bapak Ibu lakukan. Ya, loyalty, education, advice, dan juga disiplin. Anda harus disiplin terhadap waktu. Anda harus disiplin terhadap apa yang sudah menjadi planning Anda dalam usaha. Itu adalah tugas daripada seorang leader. Nah, ini ada fungsi dasar pemimpin dalam organisasi, ya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah managing oneself, ya. Jadi Anda mampu mengenali potensi diri Anda, kompetensi yang Anda miliki seperti apa. Ya, silakan Anda mulai saat ini tulis ya di kertas Anda. Jadi Anda mengenal diri Anda, buat analisa SWOT-nya. Minimal strength dan weakness-nya. Apa kira-kira kelebihan dan kekurangan saya, ya. Dalam tanda petik leader ya. Leader dalam mengelola usaha. Silakan Anda tulis ya 10 kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Oke. Setelah itu nanti Anda cek dari kelebihan dan kekurangan ini, dari kekurangan ini mana yang bisa saya perbaiki, lingkari. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Supaya dengan kekurangan ini saya bisa tetap menjalankan usaha saya dengan baik. Gitu. Supaya dengan kekurangan ini, misalnya kalau ada kekurangan ini berarti saya harus ikut pelatihan. Oh, kalau ada kekurangan ini saya harus begini. Oh, dengan kekurangan ini saya harus merekrut orang yang mampu memiliki kemampuan itu misalnya. Nah, kalau saya seringnya begitu, Bu. Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang, bukan kadang-kadang ya, sebagai seorang pengusaha atau pengelola usaha atau pebisnis, tidak harus semuanya kita yang ngerjakan. Tidak harus semuanya kita yang kerjakan. Jadi saya punya karyawan yang dia bisa mendesain. Tidak harus saya mendesain. Saya punya karyawan yang dia ahli dalam membuat packaging. Jadi tidak harus saya yang membuat packaging. Ada yang dia ahli dalam bikin proposal. Saya cuma bilang, saya nanti mau kasih penawaran ke PT Anu. Permintaannya begini. Oh, siap Hari, saya akan buatkan proposalnya. Sudah, mereka menyiapkan proposalnya, gitu ya. Tapi untuk saat ini, kalau memang Bapak Ibu belum punya karyawan, mau tidak mau, memang Anda harus belajar untuk bagaimana membuat proposal yang baik dan segala macam. Oke, yang berikutnya adalah managing people. Managing people itu artinya apa? Anda mampu mengelola sumber daya manusia ya dengan baik. Nah, ini nanti sudah mulai berkembang ya. Yang ketiga adalah managing task. Ya, managing task ini artinya mampu memberikan ataupun menginginkan tugas kepada subordinat Anda. Ini adalah 3 fungsi dasar dalam pemimpin dalam sebuah organisasi. Managing oneself, diri Anda, bagaimana Anda mampu mengenali diri Anda, memimpin diri Anda sendiri. Managing people, bagaimana Anda mampu memanage orang lain. Managing tasks, bagaimana Anda mampu memanage sebuah tugas-tugas ya dengan baik supaya tugas itu berjalan dengan efisien gitu ya oleh subordinat Anda atau oleh karyawan Anda. Oke. Nah, ini saya singkat saja saya sampaikan bahwa ada 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama adalah goals. Anda harus punya goals yang kuat gitu ya. Goals yang betul-betul Anda inginkan, yang spesifik ya, yang betul-betul Anda bisa raih ya. Jadi betul-betul harus terbuka, terlihat gitu ya. Terus yang berikutnya adalah manajemen
bagaimana Anda memanage waktu dengan baik, ya, memanage sebuah perusahaan dengan baik. Lalu ada ilmu komunikasi, karena dengan komunikasi Anda mampu memasarkan produk Anda, menyampaikan produk Anda, menjalin hubungan baik dengan karyawan Anda, menjalin hubungan baik dengan konsumen Anda, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan Anda dalam problem solving. Ya, nanti ini kalau ada waktu kita bahas satu demi satu ya Pak Yusuf ya, supaya lebih spesifik nanti ya. Problem solving. Terus yang berikutnya adalah positive mindset. Ini yang sangat perlu. Ya, positive mindset. Kenapa? Karena nanti Anda akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Jadi bisa saja terjadi ada bencana alam yang sama sekali tidak kita bisa apa istilahnya, tidak bisa kita cegah atau di luar kendali kita. Yang kedua, adanya sebuah kebakaran atau kecelakaan kerja, ada krisis ekonomi, ada terjadi mungkin kita mengeluarkan produk yang kualitasnya kurang bagus, strategi bisnis kita yang kurang tepat. Dan yang sekarang ini yang sedang terjadi adalah wabah COVID-19. Nah, banyak teman-teman pada saat terjadi krisis moneter awal ini ya, krismon ya, dan juga pada saat COVID-19 mereka curhat. Rata-rata mereka curhatnya bukan bagaimana cara saya keluar, tapi rata-rata curhatnya lebih kepada apa istilahnya? Lebih kepada pesimis, lebih kepada seolah-olah mereka sudah jalan buntu. Makanya saya selalu kasih semangat kepada mereka bahwa ini bukanlah akhir. Justru ketika terjadi saat ini ya, pandemik di mana banyak perusahaan besar pun gugur, banyak perusahaan usaha teman-teman juga runtuh gitu ya. Buat saya ini adalah sebuah restart atau kalau ibarat komputer tuh di reset gitu ya, di reset ulang supaya Anda mampu menyusun strategi yang lebih baik, mampu menyusun bisnis-bisnis yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi pikiran positif itu yang harus ada di hati Anda, di pikiran Anda pada saat Anda seorang leader yang tangguh. Karena leader yang tangguh adalah leader yang mampu menghadapi berbagai kondisi apapun itu. Ya, apapun itu, ya, baik itu kondisi ekonomi lagi seperti apapun. Anda belajar dengan semut. Saya pernah mengadakan sebuah penelitian ya, kecil-kecilan lah, penelitian kecil-kecilan. Saya sendiri meriset sendiri gitu ya. Saya masukkan semut Bu ke dalam kantong plastik yang besar, kantong plastik hitam yang besar. Lalu kantong plastik itu saya lubangi sedikit. Saya kasih lubang satu dan kecil sekali. Ya. Apa yang terjadi? Ya, saya diamkan dan ternyata ketika saya amati, semut itu menemu jalan keluar itu. Padahal dari kantong yang besar itu, saya hanya lubangi satu dan itu kecil. Dan dia mampu keluar dari situ. Artinya bahwa kita sebagai manusia mampu keluar dari segala permasalahan yang ada. COVID-19 bagian daripada rencana Tuhan, rencana Allah untuk menggodok Bapak Ibu untuk menjadi leader yang lebih tangguh lagi, menjadi seorang pengusaha yang lebih tangguh lagi. Lalu bagaimana supaya ketika kita sudah tangguh, usaha kita tumbuh? Nah, ada 4 elemen ini yang harus Anda betul-betul miliki. Ya, 4 elemennya apa? Yang pertama, andaikan ini adalah sebuah mobil ya, bayangkan ini mobil punya 4 ban. Kenapa enggak motor Kosari? Kalau motor itu cuma 2 ban, bawanya juga cuma 2 orang kan gitu ya. Kalau mobil 4 ban, bawanya lebih banyak. Benar nggak? Nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu loh. Nah, saya analogikan sebagai mobil saja ya. Nah, apa 4 elemennya? Anggaplah di roda pertama, ya roda pertama nih 4 elemen ini adalah ucapan. Ingat, ucapan adalah doa. Jadi ucapan Anda harus positif. Anda harus menyampaikan bahwa oh usaha saya akan sebesar ini. Oh usaha saya akan semaju ini. Oh saya akan membuat usaha saya akan seperti ini. Nah itu harus disampaikan. Kenapa dulu para pejuang kita, ya, para pejuang kemerdekaan, ketika dia berjuang mereka mengucapkan apa? Merdeka. Karena itu adalah bagian dari doa. Merdeka. Diucapkan. Jadi nggak cuma gini. Enggak. Ya, nggak cuma begini doang atau dalam hati yakin. Enggak. Ucapan. Merdeka. Ya, jadi mulai dari sekarang Anda sebagai seorang pemimpin yang tangguh, Anda tahu usaha Anda akan dibuat sebesar apa. Anda tahu bisnis Anda akan dibuat sebesar apa. Anda tahu organisasi Anda akan dibuat seperti apa. Anda ucapkan itu. Ingat ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Tapi bagi saya adalah ucapan adalah kunci sukses kita. Ucapkan. Sampaikan. Ya, ucapkan, sampaikan. Dengan tegas.
Ucapkan bahwa kita mampu sukses. Tapi jelas suksesnya. Bukan hanya sukses, oh saya mau sukses. Ya. Banyak para pengusaha datang ke saya ketika saya tanya, Bapak mau seperti apa usahanya? Oh saya mau sukses Pak Hari. Loh, suksesnya seperti apa? Jelas ya, jadi kalau Anda membuat goals-nya jelas. Jadi kalau ditanya, usaha Anda mau sebesar apa? Oh saya mau punya 5 cabang dalam 1 tahun misalnya. Di mana saja? Di kota besar di Indonesia, di Surabaya, misalnya di Bogor, di Jakarta. Nah itu jelas tuh. Dan itu diucapkan, sampaikan. Oke, yang kedua adalah pikiran. Jadi ketika sudah diucapkan, di pikiran Anda itu harus spesifik, terbayang. Ya, setelah Anda pikirkan dengan jelas, maka harus ada yang namanya di dalam hati. Jadi ucapan sukses, pikiran sukses, ya, di hati yakin bahwa Anda mampu sukses. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah tindakan. Kalau Anda sudah ucapkan Anda mampu sukses, ingin usahanya sebesar ini, Anda sudah bayangkan lewat pikiran Anda yakin di dalam hati Anda bahwa Anda mampu mencapai itu. Ya, jangan sampai gini, Anda ucapkan sukses, pikiran Anda sudah jelas, tapi hati Anda, bisa nggak ya? Nggak akan sukses. Bisa nggak ya? Nggak akan sukses. Tapi Anda yakin, ucapan, pikiran, hati Anda yakin, dan yang terakhir adalah tindakan Anda. Ya, ibarat roda tadi. Kalau mobil nih, satu bannya kempes, nggak akan jalan. Satu bannya pecah, nggak akan jalan. Makanya 4 elemen ini harus Anda miliki sebagai leader yang tangguh dalam menumbuhkan usaha Anda. Ucapan Anda, pikiran Anda, hati Anda, dan tindakan Anda harus sesuai dan harus seiring bersama untuk membesarkan usaha Anda. Kita sampaikan kepada diri kita bahwa I am I. Saya adalah saya. Oke, ingat, I am I. Saya adalah saya. Anda adalah Anda. Kenapa? Anda adalah pengusaha sukses. Jadi kalau ditanya siapa Anda, saya adalah pengusaha sukses. Siapa Anda? Saya adalah pengusaha sukses. Itu yang harus ada selalu di pikiran Anda, selalu di ucapan Anda, dan selalu di hati Anda. Oke, baik. Terima kasih. Saya doakan, insya Allah kita semua akan sukses mendunia. Itu adalah impian yang harus ada di dalam pikiran Anda, dalam ucapan Anda, dan dalam hati Anda. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali, waktunya sangat singkat gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, insya Allah, bukan mudah-mudahan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan disingkirkan ya. Jadi kalimat mudah-mudahan, kalimat kira-kira disingkirkan dulu. Disingkirkan. Kita insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu yang lebih baik, dan saya bisa ketemu dengan Anda semua jauh lebih sukses dan lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada narsum kita, Coach Hari, atas motivasinya, atas materinya, sungguh luar biasa sekali ya. Ceritanya sungguh inspiratif dan motivasinya juga sungguh keren, membakar jiwa wirausaha untuk bersemangat lagi. Telah hadir juga sekretarisnya Coach Ulan, sekretaris bidang UMKM DPN Partai Gelora, Pak Jen, yang insya Allah akan memberikan atau mengganti sambutannya atau mungkin closing statement ya kalau terakhir. Ya, closing statementnya disampaikan oleh Pak Zainal Arifin. Mangga Pak Jen, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Semangat. Wah, mantep banget ini, saya ngikutin Coach Hari luar biasa ini hari ini. Bisa jumpa, salam kenal Coach. Salam kenal Pak Jen. Ya. Kisahnya hampir sama ya. Masya Allah. Itu beneran itu di sebelah rumah saya dulu pabrik kerupuk itu, betul itu. Jadi setiap sekolah lewatin itu di daerah Bekasi. Makanya saya mau ngasih pantun ke Coach Hari ini ya. Boleh apa tuh? Ya, jalan-jalan ke Bekasi. Jangan lupa membawa teri. Wih, saya ucapkan terima kasih kepada Coach Hari. Oke, makasih Pak Zen. Oke ya, terima kasih semuanya, teman-teman, terus kru Gelora TV yang senantiasa setia menyiarkan acara-acara dari bidang UMKM Partai Gelora, ya, menyimak paparan materi dari Coach Hari yang luar biasa hari ini.
saya tadi sambil olahraga ya hari Sabtu ya, gitu kan, biar tetap sehat gitu ya. Tapi yang pasti hari ini materinya tentang leader leader tangguh usaha tumbuh. Nah ini yang disampaikan Kosari tadi luar biasa. Memang kita butuh materi yang seperti ini sekarang ya di saat pandemi ini. Jadi kita supaya mempercepat pertumbuhan usaha kita ya. Apalagi di saat sekarang persaingan makin ketat, daya beli juga belum begitu belum begitu naik ya. Ya betul nggak Kosari? Ini yang pengusaha langsung nih kan. Jadi daya belinya belum begitu cepat tumbuh ya. Ya, tapi gini, Pak Jen, saya siap. pernah gini, pengalaman waktu tahun kemarin pandemi ya, ini sedikit ya. Itu waktu saya jual sapi 1.000 ekor ya, tim itu waktu itu sempat goyang. Pak Ari gimana ini pandemi? Bagaimana? Saya bilang enggak. Pandemi pikiran kita harus positif. Betul. Kurban setiap tahun orang pasti beli, saya bilang itu. Betul. Apa yang terjadi di tempat lain ya, itu penjualan menurun. Di tempat saya kekurangan hewan, Bang. Wah, luar biasa. Masya Allah. Nah, ini jadi, berarti memang ini ya, pikiran kita harus betul-betul keyakinan kita harus betul-betul kuat gitu ya. Betul. Nah, ini yang harus dimiliki oleh pemimpin nih. Tadi dibahas leadership ya. Pemimpin itu salah satunya ya butuh keyakinan ya. Ketika pemimpinnya yakin, maka followernya itu akan sangat meyakininya seperti itu. Terus ada juga dari ingat ucapannya Warren Bennis ya, kepemimpinan itu dia bagaimana kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi sebuah kenyataan. Tadi udah dibahas semua sama Kosari itu. Jadi gimana leader itu ya bisa menerjemahkan bukan hanya sebatas visi atau wacana, tapi menjadi sebuah kenyataan ya. Terima kasih banyak Kosari atas sharingnya hari ini, luar biasa. Saya pun semangat ngikutinnya gitu kan. Kemudian teman yang lain pun bisa mendapat yang manfaat ya. Jangan lupa materi ini jangan hanya disimpan di kita, share ke teman-teman ya, share ke teman-teman yang ada di berbagai daerah, karena jaringan Yespreneur ini sudah ada di setiap daerah Kosari se-Indonesia ya. Gitu. Keren. Jangan kapok, nanti kita undang lagi Kosari ya buat sharing ilmu yang lain lagi. Siap aja. Saya siap aja. Insya Allah sesuatu yang positif saya siap berbagi dengan teman-teman. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih kepada sahabat yang tetap semangat ya hadir di akhir pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen atas closing statement-nya. Tapi ini alhamdulillah di tengah kita sudah hadir juga Coach Wulan. Mungkin ada satu sepatah dua kata yang akan disampaikan sebelum acara ini ditutup. Kepada Coach Wulan saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf banget nih. Sang pejuang, saya telat hadirnya ya. Harusnya saya tadi duluan nih, supaya bisa dengerin motivasi dari motivator kita nih, Kang Heri. Oke, saya appreciate semuanya buat Kang Heri, juga buat Mas Yusuf seperti biasa ya, sekretaris Biro Pelatihan kita, dan juga Sekbid kita ya, Kang Jainal, terima kasih yang sudah memberikan arahan-arahan. Saya sebenarnya nggak akan bicara banyak karena tadi sudah disampaikan. Saya yakin materinya juga keren. Mudah-mudahan yang kita lakukan di Yespreneur ini bisa menginspirasi semua para pelaku UMKM dan juga bisa menggelorakan UMKM untuk menjadi visi misi kita ya di kedepannya, yaitu menjadi bagian dan menjadikan Indonesia ini 5 negara besar dunia. Oke, dari saya sekian. Sekali lagi saya terima kasih buat Narsum, terima kasih juga buat Kang Yusuf dan semuanya yang sudah terlibat. Mudah-mudahan kita akan terus bisa memberikan yang terbaik ya, khususnya untuk UMKM kita naik kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Fulan yang sudah menyempatkan hadir biarpun sedang sibuk ya. Oke, sampai juga kita di penghujung acara karena waktu juga yang mungkin sudah lewat juga ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narsum kita, kepada coach kita sama Pak Jenal dan juga Coach Fulan. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.